يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه خمسة أتفي بها على الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil 'alaina al-ghaiz waj'alna ma anzalta 'alaina quwwatan wa barakatan ilahi Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mawlid daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami waladat al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni min al-ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazra ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah masih di kajian kita di wiridan kita, wiridan hari Rabu malam Kamis dalam pembacaan kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Ahmad An-Naisaburi. Semoga apa yang kita niatkan bermanfaat bagi diri kita di masa yang akan datang maupun di yaumil kiamat nanti ya. Wa ala alihi kullatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal muzakara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hasanatu masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang punya bukunya halaman 54 paragraf keempat, paragraf 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbasin istawatis safinatu ala judi waqad bada ma ala wajhil ardi minal kafari ya. Ini kita masih membahas khilafah ulama, bagaimana Bahtera Nabi Allah Nuh ini terdampar terombang-ambing ya, berlayar dan terdampar gitu ya. Yang sekarang pandangan dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, istawatis safinatu alal judi. Istawa, bersemayam. As-safinatu, siapa itu bahtera Nabi Allah Nuh, alal judi, di atas gunung Jud. Waqat badama, dan lenyap ya. Manya nih pada apa-apa, ala wajhi, bada itu hilang, lenyap, nggak ada sama sekali. Ala wajhi, di atas wajah, wajhil ardi, wajahnya bumi, minal kafari, dari orang-orang kafir. Kullu sayin fihi ruhu wal asjaru, segala sesuatu di dalamnya yang bernyawa dan pohon-pohon ya. Jadi udah pada meninggal tuh, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Walam yabqa sayun minal hayawanati illa nuhun wa man ma'ahu fil fulki wa illa aujum, kecuali wa illa aujudnu unuk ya. Aujubnu unuk ya, raksasa. Ya, ntar ini kita lagi ngeliat ada raksasa nih. Ada yang di Pulau Elbaf. Eiichiro Oda. Soalnya karakternya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada Loki, ada Hazrudin, ada Ripley, ada Dory, ada Sanjuan Wolf, ada Jarul ya. Harald, ada Little Ors Junior. Ini soalnya kita lagi ngebahas tentang raksasa ya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada raksasa di zamannya Nabi Allah Nuh gitu ya. Falam yabqa sayun, sehingga tidak ada ya segala sesuatu minal hayawanati, daripada hewan-hewan itu, illa nuhun, kecuali Nabi Allah Nuh, wa ma'ahu, dan yang bersama Nabi Allah Nuh, fil fulki, di dalam perahu atau bahteranya, wa illa aujubnu unuk. Jadi Auj bin Ibnu Unuk ini adalah sebuah raksasa ya, seorang raksasa. Dia tinggal sendirian ya. Tadi ada karakter One Piece ya, ada Harald, Little Ors Junior, Hazrudin, Loki, Dory. Ya mungkin Eiichiro Oda terinspirasi dari ya ini ngelihat, karena memang beberapa literatur mengatakan orang raksasa itu ada gitu ya. Mereka ada yang selamat. Di dalam literatur tersebut dikatakan, ini kalau yang senang buku-buku konspirasi ya gitu ya, flat earth gitu dan lain-lain gitu, ini orang-orang raksasa memang sengaja dimatikan sama manusia-manusia kecil kayak kita gitu. Nah ini tapi kita lagi ngebahas tentang orang raksasa pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, Auj bin Unuk ya. Dulu waktu saya baca-baca buku di toko buku itu, saya nggak percaya gitu, karena saya nggak di Al-Quran tuh nggak diceritain gitu. Ternyata di dalam buku Kisah Rasul Anbiya ada ini seekor raksasa ini gitu. Terus saya nggak percaya nih, nah udahlah bacaan aja. Tapi saya nggak percaya, habisin tuh bacaannya, ternyata ada ya di Kisah Rasul Anbiya gitu. Literasinya menguatkan saya gitu, makin memvalidasi bahwa ada manusia-manusia raksasa, namanya Auj bin Unuk atau Aujubnu Unuk ya. Aujubnu Unuk. Fazalika qauluhu ta'ala, dan fazal, maka itu qauluhu, berkata dia ta'ala ya, masyaallah Allah Subhanahu wa taala,
Wa qila budal zalimin, ya. Ini Quran surat Hud ayat 44. Ini agak kita nggak ngebahas si raksasanya dulu, tapi Allah pokoknya semua orang itu udah meninggal, pokoknya orang-orang kafir udah meninggal, ya. Wakila budal liqaumiz zalimin, ya, yaitu kehancuran bagi orang-orang yang zolim, ya. Ai halakan, ya, yang seperti binasa, ya, mati dengan celaka gitu. Halakan itu artinya mati dengan celaka. Kalau Ibnu Abbasin berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan ayahnya Abbas, Abdullah dan Abbas, ridho Allah kepada mereka berdua, karena Aujun menjadikan Aujun yahtajizu bis sahabi wa yasrabu minhu min tulihi, ya. Jadi Auj yahtajizu bis sahab, ya. Dia ini terhalang oleh saking tingginya ini, dia terhalang gitu badannya oleh awan gitu, ya. Wa yasrabu minhu min tulihi, ya. Dan dia minum tuh. Wa yasrabu minhu. Hu-nya ini ilatnya kembali kepada syahab, pada awan itu. Jadi saking besarnya si Auj bin Unuk ini, dia minum dari awan gitu, ya. Tinggal di awan tuh di bahasanya gini, minum gitu. Jadi berubah kan kalau kena jadi H2O. Awan itu apa ya? Bahasa kimianya saya lupa nih. Intinya kalau digini aja tuh wah langsung berubah jadi air gitu. Kena H hidrogen, air itu kan O2. Nah, OH kena tangan manusia hanya hilang gitu. Jadi H2O oksigen, ya itu air, H2 itu air. Ya bertambah gitu jadi H2O. Lanjut. Wa yatanawalul huta min qararil bahri, ya. Dan dia, ya, mengambil al-hut, mengambil ikan-ikan min qararil bahri, ya, dari dasar laut. Begitu tinggal ngambil doang begitu. Fayaswihi bi'aini syamsi yarfa'uhu ilaihi summa yaquluhu, maka, ya, dia memanggang, ya, hinya ini kembali kepada al-huta, pada ikan-ikan itu, bi'aini syamsi dengan tangannya, ya, ke matahari aja gitu. Karena saking besarnya. Yarfa'uhu meninggikannya ilaiha summa yaquluhu. Kemudian memakannya begitu, ya. Jadi kalau dia Aus bin Unuk ini kalau mau makan tuh tinggal ngambil ikan di laut, matahari itu dekat ya, karena badannya saking besarnya gitu. Min tuluhi butunuhu. Faqala linuhin, kemudian dia berkata nih. Faqala linuhin, maka dikatakan dia kepada Nabi Allah Nuh, hamil nih maka, bawalah aku bersama kamu gitu. Kata Aus bin Nuh. Kemudian kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah, keluar. Hai musuh-musuh Allah," katanya gitu. "Ya aduwallah, ya wahai musuh Allah, fa inni lam u'ammaru bihamilika." Sesungguhnya, ya, kami, ya, ini fa inna lam u'ammar, tidak diperintahkan, tidak berurusan bihamilika, dengan membawa kamu. Begitu. Wa taufiqallahul ma, dan kemudian Allah memberikan taufik, ya, pada air ala wajhil ardi, atas permukaan bumi, wal jabali, dan gunung, wa ma balagha rukbatai Auj bin Nuh, ya. Jadi ternyata tuh banjirnya ini hanya sampai rukbataihi, ya. Selututnya Auj bin Unuk gitu, ya. Dia nggak ikut kena banjir gitu. Dia terselamatkan lah bahasanya. Falamma stawatis safinatu ala judi, ya. Nah, ini kembali lagi ke cerita, kita lewatin dulu Auj bin Unuknya. Maka bersemayamlah bahtera Nabi Allah Nuh alal jud, di atas gunung Jud gitu, ya. Kemudian
Katakan Allah Subhanahu wa taala, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samau aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila budal liqaumiz zalimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 44, ya ardu abla'i ma'aki, ya. Wahai bumi, telanlah airmu, ya. Wa ya samau aqli'i, ya. Wahai langit, berhentilah, ya, aqli'i, berhenti. Wa qidal mau wa qudiyal amru istawat 'alal jud, ya, diperintahkan, ya, bahtera Nabi Allah ini menepi atau bersemayam di atas gunung Jud. Wakila budal liqaumiz zalimin, dan binasalah, ya, orang-orang yang beriman, begitu bro Sista. Wakila ya ardu abla'i ma'aki, ini insiko, bermakna ai insiko, artinya bumi itu membelah gitu ya. Jadi karena bumi membelah, otomatis airnya masuk ke dalam gitu ya. Wakala sama akli, seperti habashi ma'aki wagidal mau, seperti apa ya, berkurang, ya, habash, berkurang, wagidal ma'i ma'aki wagidal mau, dan surut, aizaba wanakos, seperti pergi dan berkurang. Fasoro, maka terlihat manazala, apa yang diturunkan, minas samai, dari langit, hazil buhuro, bimakna buhuro itu air yang minas samai fil ardi, sisa-sisa terakhir dari banjir besar di muka bumi, ya. Jadi bumi membelah, yang langit juga berhenti hujannya, begitu. Li'annaha akhiru ma baqiya fil ardi mimma'in tufan, dikarenakan akhir dari apa-apa yang baqiya, sedihan, tersisa, ya, bako, sampai fil ardi dari kesedihan, maksudnya bencana hujan ini, banjir ini, minal mimmai tufan, dari banjir, bakia fil ardi arba'ina sana, ya. Jadi banjirnya tetap di bumi selama 40 tahun. Summa zahaba, kemudian pergi, kemudian hilang, begitu maksudnya, ya. Warawiya an Ali bin Zaid bin Jud'an an Yusuf bin Mahri, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk kajian kali ini. Mari kita memasuki kajian amar ma'ruf nahi munkar. Pertama-tama yang terdekat dulu, ya. Ini untuk saya nggak ngerti, saya menganggapnya, saya nggak pernah anggap mereka murid, ya. Saya selalu menganggap mereka sahabat. Tapi ya sahabat sih sahabat gitu, ya. Dikasih hati jangan lunjak gitu, ya. Saya nggak ngerti, saya dianggap abang-abangan, paman, ayah, ustadz, guru mereka gitu, ya. Memang saya mengajarkan kepada mereka untuk boleh berkata kasar, la yuhibbul jahra bisu minal qaul illa man zulim, tapi illa man zulim gitu. Ini kadang mereka tuh sok gitu, ya. Nah ini saya tadi bahasanya itu mau datang rapat gitu, agar mereka klarifikasi gitu. Jadi begini, ya, ada dalam bertamu, ya. Ini karena kemarin kejadiannya itu mau bangunin sahur gitu. Nah, saya nggak mau keluar, ya udah gitu. Kalau nggak mau keluar, udah jangan kasih hak orang tersebut gitu, hak saya gitu, ya, untuk tidak mau keluar gitu. Jangan dipaksa-paksa dengan kata-kata yang tidak pantas gitu, ya. Saya udah bilang, jadilah gentleman, ya. Jangan gunakan kata-kata kasarmu, karena ketika kamu marah, orang tidak tahu kalau kamu marah gitu.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullahi saya wa sayajzillahu syakirin. Ya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika Rasulullah Muhammad itu wafat atau dibunuh, kamu berbalik belakang menjadi murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan sungguh Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Ya. Ustadz, guru, kiai, ajengan, pangersa, romo adalah al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah yang mewariskan pewaris para nabi gitu ya. Karena mereka yang mengayomi kalian, yang memberi tahu kalian baik dan benar ya. Ini adabnya dijaga, mereka jangan dihinakan gitu ya. Anggap mereka seperti rasul gitu ya. Nah, kalau mereka sudah seperti rasul, maka berlaku hukum atau fikih surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini udah bodoh, goblok, sombong, tolol, lagi hina-dina, miskin, calon-calon sampah masyarakat, tengil. Nggak tahu yang bisa di-recycle apa nggak ini sampahnya gitu. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malakum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara nabi ya. Ini sini saya persepsikan lagi, nabi adalah guru ya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Ini bukan tongkrongan lu. Dia memang guru lu, tapi lu hargain. Lu dikasih hati jangan melunjak, minta pala. Karena yang demikian membuat amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Antah batu a'malakum wa antum la tashurun. Sia-sia tuh amal perbuatan baik lu. Ya, kamsi. Innal ladzina yahudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar ya. Ini guru-guru yang merobi, tapi ingat, mursyid, guru-guru yang ikhlas, mukhlis. Yang lo tahu tuh ya. Bukan guru-guru suk gitu ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun ya. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar kamarmu ya, Nabi Muhammad, kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, ini adab-adab bertamu nih. Kalau kita udah assalamualaikum 3 kali, berarti itu tuan rumahnya nggak mau ditemuin. Dia mau istirahat dulu, ada pakai. Jangan sahur. Udah lewat aja langsung, udah bangun dia, nggak usah bodoh, sombong lagi. Walau annahum sabaru hatta tahruju ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini ya, bayangkan kalau Rasulullah harus selalu melayani umat sedangkan dia manusia juga, meskipun Rasulullah basar lakal basar ya. Tapi Rasulullah punya sifat capek, istirahat, dibutuh privasi. Ya, kalau kalian bertamu ke rumah ustadz, ke rumah guru, sadar. Tolol, jangan dipiara tolol. Goblok, sombong. Kayak yang sering ngaku-ngaku majlis baiti janati. Saya nggak pernah ngajarin jadi pengecut, pecundang. Nggak gentle, pengecut, berani keroyokan. Dan dua ketemu nggak berani, culun, cupu. Sebelum kalian dewasa, saya sudah ada di masa kalian, di fase-fase kalian.
Kalian baru berenang, saya sudah kering. Makan roti pinggir kolam renang, ngopi. Gue ini anak Bangor yang jadi ustad, bad boy, video author. Dulu semua akal bulus tuh kutaker. Yang sombong Anda, ingat. Kampung adab dipakai. Saya selalu mengatakan itu dalam setiap pertemuan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau kaidah lainnya yang mengatakan, apabila kamu ke Roma, maka lakukanlah cara Roma. Kalau kamu bermain ke rumah guru, maka lakukanlah cara di rumah guru, bukan cara kamu. Amar ma'ruf nahi mungkar yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah, teman-teman ya, biarkan Presiden Prabowo merapikan ya Pertamina ini gitu. Kita tetap, ini ya agak-agak dilema nih bahasa saya nih. Kita tetap menggunakan SPBU nih. Ada di sini 2 operator cowok SPBU terlihat duduk melamun di pom yang sepi karena dampak korupsi oplosan bensin. Saya juga mengalaminya. Ada kiai dari Bogor, ketika saya ingin datang dakwah spare, saya memang datang ngisi. Saya ingat itu, saya waktu itu interview di salah satu sebuah motor showroom ya yang mirip Vespa itu. Saya terpaksa membeli Pertalite Green lah begitu. Setelah pulang dari sana kok motor berbet gitu, berbet. Motor memang saya nggak pakai tuh sampai acara dakwah spare PBNU lah gitu. Saya janjian dengan Kiai Muhammad, dari Kiai Muhammad dari Bogor. Saya jemput beliau dari Pasar Minggu menuju ke PBNU di Keramat Sentiong. Itu motor mati-matian mulu gitu. Saya shock gitu, astagfirullahaladzim. Saya pun terdampaknya. Tapi begini ya, teman-teman Indonesia ya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya Indonesia. Kalau Vivo itu punya Prabowo, nah Pertamina ini milik kita. Meskipun pengurusnya ini koruptor, biarkan saja mereka ditangkap-tangkapkan gitu. Kita jangan sampai, ini bahasanya ada sistem ekonomi, kalau teman-teman mengerti ya, ada buku. Dulu saya pernah berbicara dengan senior saya, anak broadcast, anak komunikasi 2009. Saya waktu itu saya angkatan 2010. Dibilang begini, Der, itu paling jahat tuh di Amerika tuh, maskapai udara itu namanya disebut sistem ekonomi predator system gitu. Predator system gimana tuh? Jadi sengaja tuh dijelek-jelekin dulu nih. Nanti ketika ini bangkrut ya, kemudian yang ada Shell bukan punya kita. Vivo punya Prabowo, berarti ngayangin Prabowo dong. Jangan-jangan ini sebuah politik lagi. Ini meskipun saya nggak dibayar, nih seharusnya orang-orang Pertamina nih bayar saya nih, ya. Saya tunggu ya orang Pertamina ya, meskipun saya ikhlas gitu ya. Atumaddu nanti bimalin ata'uni Allah afala tafrahun. Ya sesungguhnya hadiah yang Allah berikan, dengan hadiah yang kamu berikan lebih baik yang Allah berikan daripada yang kamu berikan. Apakah kamu tidak berpikir gitu ya? Kita selama, jadi gini, biarkan dari internal Pertamina memperbaiki diri, kita pun juga menaruh trust kita terhadap Pertamina gitu ya. Kecuali 2 kali lah nih, 2 kali kita dikelecehin gitu. Lah beli Pertamax ternyata rusak. Wah, udah. Kita tinggal kita tuntut aja perdata itu ya. Bisa itu kok. Kita tuntut aja. Perorangan itu. Pertamina akan ganti setiap kerusakan yang kalian rugikan ya. Daripada kita kehilangan milik kita bersama, lebih baik kita menjaga dan saling merawat satu sama lain gitu ya. Ini publik, ini brand konsultan Pertamina nih harusnya nelfon saya ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya.
tetap ya kita pokoknya ingat, ini jangan-jangan nih kita sedang dimiskinkan ya. Jangan sampai kita kehilangan, kita nggak punya apa-apa saat itu punya kita gitu. Karena kalau pajak yang seperti apa lagi yang bisa berputar gitu ya, ekonomi sistem seperti apa yang lebih besar dari itu, kalau itu bukan milik kita ya. Vivo itu milik swasta, yang lain-lain itu milik swasta, milik orang luar gitu. Pertamina milik kita ya, bersama gitu ya. Seharusnya saya ngisi kajian ini di Pertamina ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi menjadi manajemen trainer. Subhanallah wa ni'mal wakil. Emang goblok emang nih kok pengurus-pengurusnya itu. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar yang selanjutnya adalah saya tetap ya melarang Pak Prabowo untuk Jokowi sebagai pengawas di Danantara. Pokoknya saya nggak tetap menolak Jokowi ya, karena ya Jokowi, posisi RP aja mengatakan Jokowi adalah presiden paling korup, nomor 2 ya, tapi tetap nomor 2 sedunia. Itu kan bodoh. Hanya orang tolol yang mempercayakan uangnya terhadap maling, ya bakalan dimaling. Amar ma'ruf nahi munkar yang selanjutnya, saya harap nih kepada pengusaha yang menginvestasikan keuangannya di PT Street Tex ya, saya nggak ngerti lah istilahnya kurator. Setahu saya kurator itu adalah orang yang ngumpulin seni. Di sini ada kurator, tapi dia investasi untuk membeli perusahaan-perusahaan yang pilot ya. Ini bahasanya kan ibaratnya beli murah, jual untung, bahasanya begitu. Jangan begitu juga. Kita sebagai manusia ya, minimal saya harapkan para karyawan Street Tex ini hitung-hitungan gitu ya. Saya kerja sudah selama 2 tahun, maka pesangon saya seperti ini, THR saya seperti ini gitu ya. Nah, pihak investor yang menanamkan atau yang mengakuisisi ya, saya sebenarnya menyarankan Danantara nih mengakuisisi ini gitu ya, PT Street Tex gitu ya. Karena kalau sampai kita tekstil saja kalah gitu ya, ini kan kita lagi perang nih bahasanya nih, perang dengan Amerika, dengan China, yang kita udah babak belur di Indonesia gitu. Ditambah lagi ya presidennya korup gitu ya, goblok lah, nggak sadar lagi. Orang Indonesia juga nggak sadar gitu. Udah dijajah, menikmati lagi gitu buzzer-buzzernya Jokowi itu. Emang sampah kehidupan gitu ya, benalu. Bukan sampah sih masih bisa di recycle, benalu ini, parasit. Jangan sampai kita kehilangan aset-aset kita gitu ya. Sekalipun ini kepemilikan swasta, tetapi mengayomi banyak ya, sampai 10.000 karyawan ya. Ya pengusaha ngerti lah ya, kalau Anda pengusaha muslim apalagi ya. Hak karyawan dipenuhi, otomatis kinerja baik, otomatis produksi meningkat, daya jual tinggi, profit naik, keuntungan naik ya. Jadi saling menguntungkan sama satu sama lain ya, hubungan simbiosis mutualisme antara pengakuisisi atau kurator dengan karyawan begitu. Saya sarankan saling simbiosis mutualisme, dan karyawan juga sudah bersyukur saja masih bisa bekerja. Kita doakan saja pengusaha yang baru ini dengan kita sama-sama memantau ya, meminta hak-hak kita, tetapi juga kita timbulkan jiwa-jiwa kesatria kita, jiwa-jiwa profesionalisme kita dengan kinerja yang baik ya, tidak telat ya, dengan sampai target kerjaan yang rapi, yang bagus, dengan profesional lah pokoknya ya. Dengan kerjaan jangan culas lah gitu ya. Kan culas cuma Jokowi doang gitu ya. Jangan culas, kalian kerja saja yang bagus. Insya Allah kalau kinerja kalian bagus,
masyarakat akan melihat wa qul malu Allah alamu bima ta'malun ya. Kerjakan saja kerjaan kalian. Allah dan Rasulnya juga melihat pekerjaan kalian, begitu ya. Saya rasa cukup untuk malam hari ini. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adal ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Wa fi marduatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati. Ikdi jami'a hajati. Waqfir zunubi wa sayyati. Wa tajawaz an khati'ati wa zallati. Wa taqabbal jami'a hasanati. Wa samihni fi ma madha wa ma yati. Waktubni fi diwani sadati. Wasluk bi sabila najati. Fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'miyun fi atak. Raghibun fi ridha, mustaslimun li qada, faktubni min awliya, wasluk bi sabila huda, wa alihni bi asfiya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.